Selamat siang, para pemirsa TVRI Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi kita di siang hari ini, di dalam acara yang senantiasa kita nanti-nantikan, yakni acara Mimbar Agama Buddha. Dan sebelum kita mulai acara, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, kami segenap kru dari TVRI Kalimantan Barat menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan semangat perjuangan, kita yakin kita akan terus maju menjadi bangsa dan negara yang hebat, kuat, dan bermartabat. Pada siang hari ini, di dalam acara Mimbar Agama Buddha, kita juga telah ditemani oleh narasumber kita, ini Romo Edisanto. Salam sehat Romo, Namo Buddhaya. Salam sehat, Namo Buddhaya. Jumpa lagi kita Romo ya, di siang hari ini, dalam acara yang sama, Mimbar Agama Buddha. Betul, senang sekali Pak Edi. Dan pada acara siang hari ini, untuk tema kita, yang telah disiapkan ini saya sejarah sembayang Buddha Tridharma Romo ya. Betul, Pak Edi. Baik. Dan tanpa berlama-lama lagi, guna mempersingkat waktu, kita mempersilakan Romo Edisanto untuk memulai memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan pertama-tama, izinkan saya bertanya dulu Romo ya. Baik. Sejarah sembayang Buddha Tridharma. Di minggu sebelumnya kan sudah Romo jelaskan ya mengenai arti kata sembayang, dari kata sembah dan hyang. Sembah memuja, hyang itu yang tertinggi, yang agung, yang maha ya Romo ya. Betul. Sekarang kita bertanya dan mohon dijelaskan mengenai sejarah sembayang itu sendiri ya di Buddha Tridharma. Bagaimana Romo ya? Silakan. Betul. Baik, terima kasih Pak Edi. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita baru merayakan Hari Kemerdekaan kita ya Pak Edi ya. Negara Republik Indonesia. Ya, betul. Tanggal 17. Jadi masih momennya masih ada sekarang ini. Semangat nih, Romo. Ya. Saya juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga negara kita semakin kuat, semakin maju untuk kedepannya. Ya, Pak Edi ya. Baik. Jadi masih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin kita sebagai umat beragama, kita coba untuk pengamalan moderasi beragama akan kita tingkatkan terus, Pak Edi. Wah, mantap Romo. Seperti itu ya. Benar. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, umat beragama, kita mencoba untuk pandangan dalam beragama ini adalah bagaimana kita sikap toleransi kita. Dalam pengalaman kehidupan sehari-harinya Romo ya. Betul, betul. Ya. Sikap beragama yang moderat. Yang moderat. Ya, di dalam masyarakat yang begitu beraneka ragam, ya. Masyarakat Indonesia yang begitu multikultural. Dalam kebinekaannya Romo ya. Betul. Ya. Jadi kita harus bagaimana kita bermoderasi beragama. Ya. Ya, gitu. Ya, Romo. Jadi cara pandang beragama yang moderat. Artinya di situ ya Pak Edi ya. Baik Romo. Ya, terima kasih atas itu ya. Baik. Jadi kita lanjut dengan topik kita, tema kita ada mengenai sejarah. Sejarah sembayang Buddha Tridharma Romo ya. Ya. Ya, mohon penjelasannya. Betul. Jadi sebelumnya pada kesempatan yang lalu kita juga membahas makna sembayang. Jadi masih ada hubungannya. Ya, masih ada hubungannya, benar. Masih ada hubungannya. Ini bersambung nih Romo ya. Berjilid. Benar. Ya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah tentu sangat panjang ya Pak Edi sejarahnya itu. Iya Romo. Sejarah dalam sembayang ini kalau kita pelajari itu sudah sangat-sangat lama Pak Edi ya.
Jadi yang kita bicarakan ini sembahyang di dalam Buddha Tridharma, yaitu yang di kelenteng. Di kelenteng Romo ya. Betul. Baik. Jadi kita coba kita lihat ke belakang. Dahulu, konon dahulu, ya. Ya Romo. Dahulu itu cara sembahyangnya itu masih ini ya, tidak seperti sekarang. Ya. Pada zaman dahulu itu kalau kita lihat, kalau dari sejarahnya itu kalau kita lihat dari Dewa Fusi. Dewa Fusi Romo ya. Kalau dari Dewa Fusi itu kira-kira kurang lebih itu 12.000 tahun yang lalu. Oh, sudah lama sekali tuh. Iya. Itu udah masuk ke zaman mungkin Neolitikum, zaman purba dan zaman batu dahulu ya peradabannya ya. Betul. Manusia pada saat itu ya Romo ya. Betul. Kalau kita coba tarik ke belakang ya, Iya. Pak Edi ya. Iya Romo. Nah, karena pada zaman dahulu itu manusia sebenarnya masih belum mengenal sembahyang, Pak Edi. Jadi pada zaman dahulu itu manusia pada saat itu masih menyembah alam semesta. Iya, iya. Ya, menyembah alam semesta seperti yang kita pernah ketahui atau pernah kita lihat itu seperti apa? Tari-tarian ya, Pak Edi. Iya, iya, iya. Tari-tarian itu adalah cara untuk menyembah alam semesta. Mengapa menyembah alam semesta? Karena manusia pada zaman itu menyadari bahwa ada suatu kekuatan di luar manusia ini. Kekuatan yang besar di luar nalar manusia pada zaman tersebut. Betul. Di luar wawasan dan pengetahuan manusia pada zaman tersebut ya. Romo ya. Oh, iya. Nah, karena itulah masyarakat pada saat itu menyembah alam semesta. Nah, ini kalau kita tarik dari sejarah ini dari zamannya Dewa Fusi ya. Iya. Nah, ini kan sudah lama sekali. Jadi pada zaman itu sebenarnya Dewa Fusi itu sudah mengajarkan kepada masyarakat, Pak Edi, bagaimana menyembah. Ya, jadi pada saat itu adalah menyembah alam semesta. Mungkin mengajarkan manusia-manusia yang hidup pada peradaban di zaman tersebut bagaimana mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada alam semesta yang telah memberikan semua kebutuhan yang diperlukan gitu. Mungkin dari hasil, mungkin dari zaman dulu kan berburu ya, zaman berburu dan meramu ya, mungkin baru awal-awal masuk ke zaman pertanian ya, baru belajar awal pertanian. Mungkin dari situ bersyukurnya, berterima kasihnya kepada alam semesta yang telah memberikan hasil alam. Betul. Dari hasil buruan, dari hasil pertanian dan sebagainya, mungkin begitu. Ya, Betul. Romo, ya. Ya, Pak Edi, seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat lagi, sebenarnya sembahyang ini banyak dipengaruhi oleh ajaran dari Taoisme. Kalau kita pelajari, Pak Edi. Iya, Ya. iya. Jadi sembahyang ini pada awal mulanya itu adalah pengaruh dari ajaran Taoisme. Taoisme. Betul. Nah, jadi pada zaman dahulu setelah perkembangan peradaban dan zaman, Iya. ya peradaban dan zaman pada zaman itu mulailah masyarakat ini membentuk sebuah aliran kepercayaan. Nah, di aliran kepercayaan ini juga memiliki umat-umat. Memiliki umat artinya ada memiliki ada aliran kepercayaannya, memiliki umat berarti ada pimpinan umatnya atau nabinya kayak Romo ya. Iya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari cerita inilah cikal bakal terbentuknya sebuah agama. Jadi pada kita ceritanya ini adalah sejarah di Tiongkoknya ya, Pak Edi. Asal mulanya Asal ajaran mula. Taoisme di Tiongkok. Betul, betul. Nah, pengaruh dari ajaran Taoisme ini yang mempengaruhi sembahyang pada saat ini, Pak Edi. Oh, iya. Ya, Jadi asal mulanya.
asal mulanya. Nah, apabila kita berbicara Taoisme ini juga kita pasti akan ingat bahwa Taoisme ini ada pelopornya Sebagai yang ajaran mempopulerkan Tao. Nah, iya. itu adalah Lao Tzu. Oh, Ya, iya, iya. Lao Tzu yang mempopulerkan Tao ini. Nah, berkembang setelah Lao Tzu oleh Chang Taoling, Iya. ya, Chang Tianse, Iya. itu mengorganisasikan Tao ini menjadi sebuah agama di Tiongkok. Oh, Namanya itu adalah Tao Jiao. oh, iya, iya. Nah, sejarahnya seperti itu ya. Iya, Pak Edi. Romo, iya. Nah, jadi coba kita coba bicara sejarahnya Lao Tzu. Sejarah dari Nabi Lao Tzu ya. Ya, Ya, Lao ya, Tzu. Iya. Lao Tzu. Karena sejarah sembahyang ini asalnya itu dari sana, Pak Edi, dari ajarannya Taoisme. Taoisme sumbernya ya. Sumber, asal mulanya dari Taoisme. sumber Iya. asal mulanya. Nah, siapa sih sebenarnya Lao Tzu ini kan? Iya, Romo. Nah, Lao Tzu ini kita kenal dengan karangannya itu adalah kitab suci Tao Te Ching. Oh, kitab yang terdiri dari 5.000 kata yang mengajarkan moralitas dan kebajikan ya, Romo ya. Betul, Sangat betul. terkenal ya Tao Te Ching ya. Iya. Ini ya. Jadi pada awalnya ini Tao Te Ching ini namanya itu adalah tulisan Lao Tzu 5.000 kata, Pak Edi. Pada awal-awalnya. Benar, Romo. Iya. Ya. Nah, kemudian baru namanya berubah menjadi Tao Te Ching. Iya. Ya. Nah, jadi sejarahnya coba kita lihat sejarah dari Tao Te Ching ini seperti apa. Ya, mohon penjelasannya, Romo. Ya, Pak Edi ya. Nah, Tao Te Ching ini ditulis oleh Nabi Lao Tzu, ya, itu di Benteng Han Kukuan. Benteng yang bernama Han Kukuan. Ya, yang bernama Han Kukuan. Iya, Romo. Nah, jadi pada saat Lao Tzu pensiun dari jabatannya, dulu itu kan Lao Tzu ini sebagai ini ya, yang di kerajaan itu di Kepala penjaga perpustakaan ya, ya, kepala Romo. penjaga Iya. perpustakaan. Iya. Nah, karena di perpustakaan itu kan banyak sekali buku-buku, Benar. buku-buku yang apa, sejarah-sejarah. Jadi Lao Tzu di sana juga mendapatkan banyak sekali pemahaman-pemahaman dari perpustakaan di kerajaan itu, Pak Edi. Iya, ya, Romo. Ya, nah, kemudian di Han Kukuan ini ada penjaga itu, seorang penjaga benteng Han Kukuan. Ya. Ya, itu bernama Han, saya agak lupa ya nama. Pejabat yang tertinggi yang berkuasa di benteng tersebut ya, Romo ya. Betul, Iya. namanya saya agak lupa. Iya. Ya. Iya. Nah, kemudian si pejabat ini melihat bahwa ada sinar yang berwarna ungu, ya, dari arah timur menuju Han Kukuan. Oh, jadi bahkan sebelum Nabi Lao Tzu sempat tiba di benteng tersebut sudah ada tanda-tanda dari alam, sinar tanda-tanda ungu alam. dari timur ya, Romo ya. Betul. Ya. Nah, oleh penjaga benteng Han Kukuan ini karena dia melihat sinar ini dan dia berpikir bahwa akan ada orang suci yang akan melewati benteng Han Kukuan ini. Ya. Nah, ternyata setelah beberapa hari penjaga benteng ini benar, ternyata ada Lao Tzu melewati benteng Han Kukuan. Oh, iya, iya, Ya. iya. Nah, itu mengendarai sapi warna hijau. Hijau. Ya, jadi ya. Nah, oleh penjaga benteng ini dia memohon kepada Lao Tzu untuk tinggal sementara dan meminta Lao Tzu untuk menuliskan ajaran tentang Tao. Ya, iya, iya. Nah, akhirnya Lao Tzu bersedia. Nah, disitulah di benteng Han Kukuan inilah Lao Tzu menuliskan ajaran Taoisme ini di dalam Tao Te Ching. 5.000 kata tersebut ya, Romo. Iya, betul, 5.000 Iya, kata tersebut. Iya. Ya. Nah, ini adalah sekilas sejarah dari
Lao Tse. Lao Tse. Nah, Lao Tse. Nah, kemudian kita lihat lagi pada zaman dahulu di Tiongkok ini bermuncul berbagai aliran-aliran kepercayaan, ya. Nah, itu seperti ada yang namanya saya agak ini ya, Pak Edi ya. Jadi pada zaman dahulu Iya. aliran-aliran kepercayaan ini Berkembang sesuai zamannya ya Romo ya. Ya, berkembang terus. Nah, jadi setelah itu oleh Lao Tse, nah dari kitab Tao Te Ching ini, Iya. ya oleh Lao Tse, nah dia mempopulerkan Tao ini, Pak Edi, mempopulerkan ajaran Taoisme. Nah, jadi sekilas seperti yang saya ceritakan ini sejarah singkatnya ya, Iya, iya. Pak Edi. Nah, Artinya seperti Romo itu maaf sewaktu masih di zaman Lao Tse, Taoisme ini baru dikenal sebagai ajaran. Betul. Masih belum agama ya. Betul. Baru tadi menurut Romo kan dijelaskan dipopulerkan menjadi sebuah agama Taoisme itu pada zamannya Chang Taoling, Chang Tianse ya. Seperti itu. Iya, Seperti itu Pak Edi. Nah, kita kan tadi berbicara sejarah ini dari Dewa Fusi. Dewa Fusi. Ya. Yang Nah, zaman purba itu ya Romo. ya. Iya. Jadi kalau kita lihat lagi, kalau dari zamannya Kaisar Kuning atau Huangti. Kaisar Kuning atau Huangti, The Yellow Emperor yang biasa kita kalau baca-baca buku tuh ada ya, Kaisar Ya, Kuning ya. Seperti Huangti. itu. Nah, sejarah ini kurang lebih Pak Edi itu sudah 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun sebelum Masehi maksudnya Romo ya? Iya. Oh, udah lama sekali ya. Luar biasa. Nah, jadi sejarah sembahyang ini sangat-sangat panjang sekali sejarahnya ya. Kalau kita urutkan dari awal mula peradaban manusia zaman dahulu ya, panjang juga Romo ya, lama ya, udah ribuan tahun ya. Nah, Iya, iya. seperti itu. Iya. Nah, jadi dari sejarah ini, Pak Edi, kalau kita lihat lagi, ya. Nah, jadi perkembangan sembahyang ini kan juga bersamaan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan. Ini menarik sekali manusia. Romo ya, bagaimana manusia pada zaman tersebut bisa menemukan cara untuk mengucapkan rasa syukur, terima kasih dengan bentuk sembahyang pada zamannya itu ya, zaman peradaban yang masa lalu yang purba itu ya. Dan kita akan sambung lagi kembali Romo ya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kecantikan dan keindahan alam ini akan tetap terus lestari bila ada kepedulian kita untuk menjaganya. Semua makhluk hidup butuh akan kebersihan alamnya. Kalau bukan kita,
siapa lagi yang mau menjaga dan memelihara alam kita sendiri? Pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo, Ya, bisa mohon dijelaskan kembali mengenai tadi ya Romo ya? ya, baik. Nah, jadi pembicaraan kita tadi tentang sejarah ini. Jadi sejarah ini berhubungan dengan perkembangan peradaban manusia. Manusia. Ya, nah, Dapat, ya. jadi karena sembahyang ini asalnya dari Tiongkok, coba kita lihat asal muasal peradaban di Tiongkok ini yang mempengaruhi ajaran Taoisme ini. Ya, nah, jadi peradaban ini dipengaruhi oleh ya, itu ada kisah 3 raja dan 5 kaisar. Ya, nah itu juga dikenal kita dengan San Huang Wuti. San Huang Wuti. Ya. Nah itu adalah peradaban pada zaman dahulu yang mempengaruhi sejarah sembahyang Perkembangannya ini, sembahyang. perkembangan. Ya. Nah 3 raja ini, San Huang ini di dalamnya juga seperti yang di awal kita bicarakan itu ada Dewa Fusi. Dewa Fusi. Ya, 3 raja ini yang satu itu adalah Dewa Fusi, yang kedua itu adalah Suiren, yang ketiga itu adalah Senung. Dewa Fusi, Suiren, dan Senong ya Romo ya? Iya. Mungkin bisa tolong dijelaskan untuk masing-masing dari 3 raja tersebut ya Romo? Betul, baik. Nah, jadi untuk Dewa Fusi, ya, Dewa Fusi ini adalah yang pernah kita bahas juga pada kesempatan yang lalu ya Pak Edi. Sempat, ya benar Romo. Ya, Ya. Dewa Fusi ini adalah yang menulis kitab I Ching. Kitab I Ching, kitab perubahan. Kitab perubahan. Kitab perubahan, Ya, ya, perubahan. terkenal sekali. itu Ya. Nah, Dewa Fusi ini juga dikenal sebagai penemu akupuntur. Akupuntur, ilmu teknik akupuntur untuk pengobatan itu Romo ya? Iya, betul. Yang menggunakan jarum lalu itu ya Pak, tusuk di bagian titik-titik itu ya, poin-poin titik darah itu ya. Oh, Seperti itu ya. jadi Dewa Fusi yang pertama menemukan. Betul. Luar Nah, biasa. juga menemukan api ya, Pak Edi. Api. Ya. Nah, itu adalah Dewa Fusi, kemudian menemukan Tai Chi, Pakwa. Pakwa, diagram Pakwa ya. Ya, seperti itu. Itu kalau nggak salah tuh juga diagram Pakwa tuh cikal bakal asal mula ilmu feng shui ya. Oh ya, Betul, dari situ betul. ya. Ini adalah dasarnya. Dasarnya. Jadi ilmu feng shui ini tetap menggunakan yang hasil ciptaan Dewa dari Fusi. Dewa Fusi ini. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang penemuan Dewa Fusi ini panjang sekali ya Pak Edi. Banyak sekali Banyak pengalaman beliau sekali. ya pada masa tersebut ya, zaman tersebut ya Romo ya. Juga kita lihat ada diagram-diagram Pakwa kan. Nah, Pakwa ini juga terbagi 2 ya. Xian Tian Pakwa, Hou Tian Pakwa ya. Nah, ini mungkin yang ahli-ahli feng shui baru mengerti lah. Yang lebih mengerti ya. Betul, yang ini betul, ya. betul. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Suiren. Suiren. Nah, Suiren ini adalah yang menemukan teknik menghasilkan api dari 2 batang kayu kering itu digosok Pak Edi. Oh, saya pernah lihat tuh Romo. 2 batang kayu atau ranting kering digosok sehingga menghasilkan api, asap dulu, lalu api, lalu nanti kasih daun-daun kering, muncullah api gitu ya. Itu dari Suiren nih ya. Nah, Teknik ini ya. betul Pak Edi. Luar biasa, Nah, ya. kemudian yang ketiga ini adalah Senung. Senong. Senung. Iya. Ya. Senung ini juga kita kenal, banyak yang dikenal juga sebagai dewa padi, ada yang ngomongnya juga dewa padi. Artinya tuh lebih ke pertanian Romo ya. Dewa pertanian gitu ya, dewa padi. Oh iya. Ke pertanian dan pengobatan Pak Edi. Dan pengobatan juga ya. Dewa Senong ini ya. Iya.
Nah, iya. jadi peradaban manusia pada zaman itu dipengaruhi oleh 3 raja, 5 kaisar ini. Iya, iya. Nah, seperti itu, Pak Edi. Mungkin peradaban manusia pada saat itu masih belum tahu teknik bagaimana menghasilkan api. Dari teknik yang ditemukan dan diajarkan oleh Suiren ini, oh bisalah menghasilkan api, bisa untuk masak, untuk mengolah daging yang mungkin awalnya dikonsumsi keadaan mentah, bisa dipanggang gitu ya Romo ya. Betul. Lalu bisa untuk penggunaan lain-lainnya bermanfaat bagi umat manusia di zaman tersebut. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita lihat ternyata zaman dahulu itu sudah lumayan canggih Pak Edi. Peradaban mulai berjalan. Peradaban sudah mulai mulai berjalan. berkembang. Nah, kemudian yang 5 kaisar itu kan salah satunya ada Huangti kan Pak Edi. Oh iya, kalau 5 kaisar itu saya pernah mengetahui juga kalau 5 kaisar itu dari Huangti, lalu Chuangzu, Ku, Yao dan Sun. 5. Betul. Huangti, Chuangzu, Ku, Yao, Sun. 5 ya. Betul. Iya, iya. Betul. Mungkin kalau untuk 5 kaisar, Huangtinya itu bisa Romo tolong berikan sedikit penjelasan. Baik. Kalau Huangti. Nah, Huangti itu kan kita juga kenal sebagai Kaisar Kuning. Kaisar Kuning, ya. Kaisar Kuning. Level. Nah, Kaisar Kuning ini kalau kita tarik sejarahnya kan tadi juga kurang lebih itu sudah 5.000 tahun yang lalu. Benar, yang tadi Romo jelaskan ya 5.000 tahun lalu Kaisar Kuning juga mulai ada mengajarkan kepada masyarakat di zaman tersebut, di zaman yang masih tergolong agak purba ya kita katakan ya Romo ya, mulai mengajarkan ajaran-ajaran Taoisme ya, Tao. Bagaimana untuk bersembayang, bagaimana untuk memuja dan mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kepada alam semesta atas hasil-hasil alam yang diberikan sehingga menunjang dan bermanfaat bagi umat manusia pada zaman tersebut. Betul, Pak Edi. Juga mengajarkan bagaimana kebajikan, mengajarkan untuk hidup damai, karena waktu itu kan yang saya tahu tuh pernah baca terdiri dari banyak suku-suku. Jadi Huangti itu menggabungkan suku-suku dari masing-masing desa, digabungkan sehingga mereka lebih kompak, bersatu dan tidak terjadi saling permusuhan antar desa atau antar suku pada zaman tersebut ya. Betul. Lalu juga mengajarkan dari teknik yang Suiren temukan, teknik menghasilkan api, mengajarkan pada zaman itu konsumsi daging jangan mentah deh gitu loh. Karena kalau mentah pada zaman tersebut banyak yang mengalami sakit perut ataupun sakit di tubuhnya. Jadi daging diajarkan untuk dikonsumsi setelah dibakar atau dipanggang. Diolah ya, Pak. Diolah dulu, Iya. diolah dulu. Itu tuh diajarkan. Betul. Lalu bagaimana Huangti juga yang terkenal dengan penemuan-penemuannya seperti berupa kompas. Ya, itu luar biasa waktu itu Huangti yang pernah saya baca tuh menemukan kompas pertama kali dengan cara dulu nggak ada ember ya, dulu gentong kali ya. Gentong diisi air, ditaruh suatu bahan yang ringan, lalu taruh jarum di atasnya. Itu jarum itu akan selalu menunjuk ke arah utara. Luar biasa. Luar biasa. Dari situ Huangti meriset dan mengobservasi, oh kenapa jarum ini selalu menghadap ke utara gitu loh. Nah, dari situlah cikal bakal al-mula muncullah kompas, sehingga membantu pada zaman tersebut untuk navigasi, pelayaran, lalu kalau terjadi zaman dulu ya terjadi pertempuran atau peperangan bisa juga untuk mencari mata angin itu ya, membantu menunjang di situ. Kalau berburu biar nggak tersesat juga digunakan oleh pemburu-pemburu gitu sebagai penunjuk mata arah angin gitu. Betul. Nah, itu penemuannya juga ada yang terkenal kayak menemukan kereta ya, ya Romo ya, dan banyak sekali ya kalau mau gitu ya, menemukan hari juga ya. Betul. Hari bagaimana ada siang, ada malam, sehari ditandai, lalu jadilah sebuah tanggalan itu ya, tanggalan. Semua itu hal-hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Betul. Dan berkembang lagi sesuai dengan zamannya sehingga diperbaharui, diupdate gitu ya. Iya. Sampailah ke zaman peradaban kita yang sekarang yang modern ini ya Romo ya. Betul. Ya luar biasa. Betul. Iya. Nah, jadi seperti itu sejarahnya panjang, juga tokoh-tokoh yang telah kita ceritakan itu
Nah, itu adalah sejarah bahwa asal muasal sembahyang ini dari para tokoh-tokoh yang kita ceritakan dari tadi, Pak Edi. Iya. Nah, jadi kita lihat lagi asal muasal sembahyang ini ternyata sejarahnya itu luar biasa ya, Pak Edi. Luar biasa. Kalau kita urut mundur panjang sampai ke ribuan tahun lalu di masa-masa begitu, yang mungkin masih agak primitif, masih menggunakan mungkin pakaian yang dari kulit pohon ya. Zaman Huangti kan begitu ya, zaman Huangti masih pakai kulit pohon. Nah, terus pada zaman Huangti itu juga lah ditemukan mesin pemintal tenun. Bagaimana Huangti itu mengobservasi, meriset, melihat kepompong, lalu mengambil kepompong tersebut untuk dijadikan sutra. Kain, betul. Sehingga di zaman Huangti tersebutlah muncul kain pertama ya. Kain sutra ya. Kain sutra dari kepompong yang diamati itu, lalu dibuatlah mesin penenunnya. Lalu penenun-penenun lainnya yang bermanfaat sampai ke zaman sekarang ini ya, Romo ya. Betul. Nah, jadi dari cerita inilah cerita tentang perkembangan peradaban manusia. Benar. Nah, dan juga sebagai perkembangan peradaban sembahyang ini. Sembahyang dari zaman sekarang ini Pak Edi. Ya. Nah, jadi dari yang dulu itu dari aliran kepercayaan berkembang sehingga membentuk sebuah agama. Nah, lalu kita coba balik lagi ke cerita tentang Lao Tse. Iya. Jadi kalau kita lihat di perkembangan peradaban ini, yang awal pertama itu adalah ajaran Taoisme atau Tao Jiao. Nah, itu di Tiongkok. Lao Tse ini oleh penganut Taoisme. Lao Tse ini adalah Mahadewa Taisang Lao Jin. Dipercaya sebagai titisan dari Mahadewa Taisang Lao Jin. Betul. Nabi Lao Tse ini ya. Nah, Nabi Lao Tse ini. Jadi luar biasa. Dari Taoisme ini bahwa Mahadewa Taisang Lao Jin ini adalah dewa besarnya, yang paling tinggi. Tertinggi. Jadi dari namanya itu Tai itu kan paling. Sang tinggi. Lao itu tua. Jin itu mulia. Nah, jadi dari berbagai aliran Taoisme ini kan banyak sekali aliran-alirannya ya. Benar, Romo. Nah, juga yang pernah kita bahas sebelumnya di dunia ini ada dua aliran besar Taoisme. Romo. Itu yang utara dan selatan. Utara itu adalah Chen Chen Pai. Nah, yang di selatan ini adalah Zheng Yi Pai. Nah, itu adalah perkembangannya. Nah, jadi Mahadewa Taisang Lao Jin ini, kalau kita lihat di kitab sucinya Taisang Lao Jin Zhen Jing. Kitab suci Mahadewa Taisang Lao Jin ya, Romo. Betul. Nah, itu pernah menitis ke dunia ini 3 kali. 3 kali menitis ke dunia. Betul. Sebagai. Nah, yang pertama itu adalah menitis sebagai Pan Kuse. Pan Kuse ini adalah dewa yang membuka dunia. Nah, kemudian yang kedua ini menitis sebagai Huangti, yang tadi kita ceritakan, Pak Edi. Huangti yang pengaruhnya besar, lalu penemu-penemunya besar sekali, manfaatnya kepada peradaban umat manusia. Betul. Juga titisan dari Mahadewa Taisang Lao Jin ini, Romo ya. Betul. Nah, ini menurut kitab sucinya Taisang Lao Jin Zhen Jing. Luar biasa, Romo. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini menitis sebagai Lao Tse. Nah, Lao Tse ini mempopulerkan Tao melalui kitab Tao Te Ching. Melalui Tao Te Ching. Nah, jadi setelah dipopulerkan oleh Lao Tse, kemudian oleh Zhang Taoling, itu menjadikan bahwa ajaran Tao ini sebagai agama Tao Jiao. Pada masanya Zhang Taoling ya. Betul, Pak Edi. Nah, jadi sejarah ini adalah perkembangan sembahyang, sejarahnya.
sejarah dari awal yang kehidupannya masih zaman purba sampai ke lebih modern di zamannya Lao Tzu, lalu zaman Huangti dulu ya, Huangti baru ke zamannya Lao Tzu, baru ke zamannya Chang Taoling. Dan kalau nggak salah tuh dari zamannya Huangti ke zamannya Lao Tzu sendiri itu 2.500 tahun sebelum Masehi juga ya. Iya. Kisaran ininya ya, range-nya, jaraknya ya. Ya, luar biasa. Iya, luar biasa kan Pak. Iya. Nah, jadi sejarah-sejarah ini yang kita bicarakan dari awal itu dari 12.000 tahun yang lalu, ya, 5.000 tahun yang lalu, Berkembang dan berkembang. 2.500 tahun yang lalu. Iya, terus menerus berkembang Panjang sekali, sesuai dengan Pak Edi. apa roda itu ya zaman ya. Dan peradaban juga mulai berkembang sampai ke zaman sekarang yang modern ini ya Romo ya. Betul. Luar biasa. Betul. Dan para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu berikut ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini. Romo, tadi jeda sejenak, Iya. mungkin bisa tolong disambungkan kembali Baik. Romo ya. Baik. Tadi, ya. Terima kasih Pak Edi. Ya, Nah, sama-sama. jadi tadi pembahasan kita tentang perkembangan Taoisme ini mempengaruhi sembahyang Sembayang yang selama ini kita lakukan di kelenteng ya. di kelenteng, Tadi di ya. Buddha Tridharma ya. Nah, jadi kan kita sudah bicara panjang-panjang. Nah, bagaimana perkembangan Taoisme ini di Indonesia? Iya Romo. Seperti itu kan, Pak Edi. Iya. Nah, di Indonesia juga kita mengenal ada beberapa aliran Taoisme. Iya Romo. Ya, salah satunya yang seperti saya ketahui itu adalah aliran Tai Sangmen Xiao Yao Pai. Tai Sangmen Xiao Yao Pai. Ya, Ya, itu Romo. salah satu oleh guru besar Tai Sangmen itu Li Sanghu Sifu meletakkan pondasi Tao di Indonesia. Oh iya Romo. Ya. Iya. Nah, di Indonesia juga ada Taoisme, Taoisme. Pak Iya. Edi. Nah, jadi pada saat ini dipimpin oleh Chang Menren generasi pertama.
Saat ini ya Romo ya. Iya, iya. itu adalah Sesiong Li Pingsen Changmen. Ya, Li itu Pingsen Changmen, generasi pertama. Iya. Ya, nah Iya. nanti biasa. akan kalau generasi pertama nanti ada generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Iya Romo. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak Edi. Ya, jadi perkembangan Tao Chiao, ajaran Tao dari awal mula tadi kita urut dari awalnya Nabi Fuxi sampai ke Huangti, zaman Huangti, Nabi Lao Tse, Chang Taoling, bahkan sudah sampai ke zaman yang modern sekarang ini, dan di Indonesia juga ada Tetap ajaran eksis. Tao eksis, Tai Saman Sewo Pai yang ajarkan oleh guru besar Li Sang Hu Sefu ya, Romo Iya, ya. betul. Ya, luar betul. biasa ya. Iya. Iya. Jadi dari sejarah yang berapa ribu tahun kemudian sampai saat ini, Taoisme ini masih eksis. Ya, semoga saja senantiasa memberikan manfaat dan kebajikan bagi seluruh umat manusia. Betul, betul. Ya, itu harapannya. Pak Edi. Ya, seperti itu, Pak Edi. Ya. Dan Romo kembali lagi ke tema kita di sejarah sembayang Buddha Tridharma. Ini saya ada satu pertanyaan Romo Oh ya. ya, baik, baik. Bagaimana dengan dasar pemikiran dari sembahyang di Buddha Tridharma ini? Dasar pemikiran itu gimana sebenarnya? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Ya, jadi kita kan sudah bahas tentang sejarahnya panjang lebar. Ya. Nah, Ya, sekarang dasar pemikirannya nih Romo. Pemikiran, Iya. dasar pemikirannya ya. Benar. Nah, jadi pertanyaannya mungkin apa yang mendasari manusia ini untuk sembahyang? Betul, Ya. benar Romo. Ini di Buddha Tridharma, khususnya di Kelenteng. Di Kelenteng, iya. Ya, Pak Edi ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita manusia ini tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari kan Pak Edi. Nggak tahu. Saya besok terjadi apa, saya juga nggak tahu. Gitu. Jangankan Nggak bisa esok, meramal. ya. Berapa menit ke depan kita tidak tahu. Tidak tahu. Betul, ya? Betul. Berapa menit, berapa jam kemudian di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, juga kadang manusia ini dihadapi oleh suatu kejadian yang di luar nalar kita sebagai manusia. Di luar nalar ya. Di luar nalar, Pak Edi. Karena kalau di dalam nalar ini kan otak kita masih bisa menyelesaikan masalah ini. Oh, di luar nalar itu artinya tuh masalah atau kejadian yang mana kita sebagai manusia tuh tidak mampu menyelesaikannya gitu. Iya. Di luar kemampuan kita gitu, Romo. Ya, di luar kemampuan manusia. Iya, Nah, benar. oleh karena itulah kita sebagai manusia ini ada keterbatasan. Nah, itulah yang mendasari mengapa kita sembahyang. Tentu saja Romo, saat kita sebagai manusia tuh dihadapkan sebuah masalah yang pelik ataupun suatu persoalan yang kayaknya kok di luar kapasitas kita, tidak sanggup kita selesaikan, di luar nalar kita kok rasanya kok tak berdaya gitu Romo ya. betul. Kok rasanya nggak berdaya nih, Iya. masa gimana ini gitu loh. Iya. Harus kemana ini, caranya gimana gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu Romo ya. Iya, seperti itu. Itu ya. Nah, itu adalah dasar pemikirannya, Pak Edi. Mengapa kita sembahyang? Saat kita di posisi yang sudah mungkin katakan nol gitu ya Romo ya, sudah nggak berdaya, lalu kita mencari sebuah cara upaya bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan bersembayang, dengan memohon kepada kekuatan besar yang kita yakini yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu, Romo. Betul, betul, Pak Edi. Iya. Betul, seperti itu, Pak Edi. Jadi dasar pemikiran karena kita juga di dunia ini kita menyadari banyak sekali kejadian-kejadian di dalam hidup kita yang kita sebagai kapasitas kita sebagai manusia kita tidak bisa menyelesaikan, Pak Edi. Benar. Nah, itulah kita akan bersembayang memohon petunjuk ya, petunjuk kepada Yang Maha Kuasa dan para dewa dewi. Iya. Seperti itu dasar pemikiran mengapa kita harus sembahyang gitu loh Pak Edi. Iya. Ya. Ya. Mohon perlindungan, mohon petunjuk, mohon kesehatan itu Romo ya, Iya. keselamatan. Iya. Karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kita sebagai manusia memiliki keterbatasan ya Romo ya. Betul Pak Edi. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Nah, Itu dasar pemikirannya. dasar Romo, ya. pemikirannya, Luar dasar biasa. pemikiran.
Lalu kalau boleh saya bertanya lagi Romo ya, Baik. bertanya lagi tadi sempat terlintas di pikiran tuh bertanya, Romo kan ada menyebutkan kita bersembahyang mohon kepada Yang Maha Kuasa, lalu kepada dewa-dewi. Nah, setiap kali kita ke kelenteng ini kan di Tridharma ya, Tridharma kita ke kelenteng, kita sembahyang, mohon, kita sering melihat setiap kelenteng pasti ada meja ya, altar, lalu ada patungnya dewa-dewi. Iya. Mungkin bisa Romo berikan pencerahan, penjelasan asal mulanya patung dewa-dewi tersebut, Romo. Oh iya, Yang baik. kita sembahyang, yang kita Baik. sembah itu. Ya. Baik, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi, pertanyaannya. Jadi asal muasal rupang atau kimsin dari dewa-dewi ini. Dewa-dewi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ke belakang lagi, pada zaman dahulu sebenarnya belum pakai yang rupang atau kimsin ini, Pak Edi. Pada zaman dahulu. Ya. Jadi pada zaman dahulu itu sembahyang tidak menggunakan apa-apa, Pak Edi. Ya, tidak ada menggunakan apa-apa sembahyang. Ya, dia hanya pemujaan saja. Pemujaan itu ya seperti ya ada yang nari-nari, ada yang nyanyi-nyanyi seperti itu kan. Nah, setelah perkembangan peradaban ini, umat yang sembahyang ini mungkin ada yang dilihatkan oleh dewa-dewi ini sosoknya, Pak Edi. Oh, ditunjukkan, diperlihatkan Romo. Ditunjukkan, Ya. ditunjukkan. Ya. Nah, ditunjukkan ternyata yang selama ini disembayangi ternyata ada, Pak Edi. Ya. Lalu oleh yang melihat ini diingat rupanya, digambarlah wajah sang dewa atau dewi ini yang menampakkan diri, Pak Edi. Dilukislah. Dilukis. Nah, jadi terjadilah sebuah gambar. Nah, jadi yang dari tidak menggunakan apa-apa, kemudian ada gambarnya. Ada kayak lukisannya sehingga bisa melihat oh ini loh kira-kira wujudnya ataupun sosoknya gitu ya Romo ya. Dalam bentuk lukisan di zaman tersebut ya. Iya. Lalu berkembang lagi nih, Pak Edi. Iya. Berkembang lagi setelah ditemukan teknik membuat keramik, Ya. dibuatlah patung. Tuh. Nah, jadi dari lukisan ini ya dibuatlah sebuah patung rupang atau kimsin sang sosok dewa ini. Iya. Nah, Ya Romo. nah seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar-gambar, kalau kita lihat di internet atau apa kayak itu Pak Edi ya, gambar-gambarnya kan tidak sebagus gambar yang sekarang. Dewa-dewinya. Benar. Ya. Itu mungkin pengaruh peradaban juga, pengaruh zaman juga dan pengaruh yang pelukisnya juga ya Romo ya. Karena pada saat pertama melihat ini dia itu bukan seorang pelukis kan. Oh. Bukan seorang pelukis. Benar, mungkin ditampilkan sosoknya kepada seseorang yang semampu yang dia lukis. bisa digambarkan itu ya Betul. semampunya. Ya. Nah, setelah maju zaman, lalu ada yang diberikan penampakan sosok dewa-dewi ini, gambarnya itu semakin bagus. Semakin diperbaharui, Diperbaharui. dipercantik, ya. Nah, setelah diperbaharui, ditemukan teknik keramik, dibuatlah patung kimsin atau rupang sosok dewa ini. Ya. Nah, akhirnya rupang ini ditaruhlah di meja altar. Jadi bagi umat yang sembahyang ini pada saat sembahyang membayangkan kehadiran sosok dewa ini, ya, lalu memohon berdoa perlindungan, ya. Nah, sembahyang ini kan makin ini Pak Edi, makin berkembang dan yang sembahyang ini makin semangat kan Pak Edi. Makin hikmat, makin semangat, makin fokus tertuju gitu loh. Oh ini loh yang kita sembah, yang kita puja, inilah sosoknya gitu ya. Iya. Oh, Nah, iya, itu asal muasal kenapa kok ada patung seperti itu. Ya. Iya. Nah, kemudian kita bicara lagi patung ini kan kadang terlalu disaklarkan Pak Edi. Iya, patung. Ya. Ada misalnya kita lihat patung ini kok udah hitam, ya,
Sudah ada yang rusak-rusak, tapi tetap disembayangi, Tetap dipergunakan itu ya Romo. kita dipergunakan. Ya. Nah, jadi kalau kita pahami sebenarnya zaman ini kan semakin berkembang, Pak Edi. Benar. Pemahaman kita juga harusnya ikut berkembang. Iya benar. Nah, jadi kan kita cerita yang awal ini asal muasal patung ini kan dari penampakan sang sosok dewanya, kemudian oleh orang ini dibuatlah dari lukisan menjadi patung. Ya. Nah, seharusnya kita berpikiran bahwa patung tetaplah patung. Benar, patung ya tetap patung. Dewa adalah dewa. Benar. Dua hal yang berbeda. Berbeda Romo. Patung tak patung, dewa adalah dewa. Ya, Betul. betul kan? Betul. Nah, jadi kita lihat kalau di kelenteng-kelenteng atau di daerah-daerah yang agak terpelosok, di daerah pelosok ya Pak Edi ya. Kita kadang lihat, saya pernah juga sembayang, ini dewa apa gitu kan. Mungkin karena melihat kondisi patung tersebut, kondisinya mungkin udah hitam, mungkin ada yang rusak dan tidak dibersihkan, tidak diperbaharui. Padahal kan misalnya kita mengetahui dan bisa membedakan patung adalah patung, dewa adalah dewa. Yang kita sembah, yang kita puja adalah dewanya. Betul. Bukan patungnya. Bukan Karena patungnya. patung tak patung. Patung Bukan tetap patung kita sembah, tapi Itu dewanya. hanyalah sosok. Betul, betul. Ya. Terima kasih sekali Romo. Ini Ya. benar-benar menjelaskan dan memberikan pemahaman yang tepat dan penjelasan yang menambah wawasan ya. Iya. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada, tidak terasa kita pun telah sampai di penghujung acara di siang hari ini. Penjelasan dari Romo Edisanto sungguh sangat bermanfaat dan menyejukkan dan menambah wawasan pengetahuan kita mengenai sejarah sembahyang dari awal mula peradaban manusia sampai sekarang ini. Dan kita akan pamit dulu, sampai berjumpa dalam acara yang sama di Mimbar Agama Buddha. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu.